Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Sandi Prayogo dengan anggota Bapak Yedit Yonatan Eka Dharma dan Bapak Khairul Muzaka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir penelitian berbasis rencana induk penelitian saya dengan judul Analisis dan Perancangan Baterai Thermal Management System atau BTMS pada baterai lithium ferrofosfat menggunakan metode pendingin aktif thermoelectric cooler. Yang pertama, kita berbicara background penelitian. Kita tahu salah satu penyebab meningkatnya polusi di Indonesia adanya emisi gas kendaraan bermotor. BPS mencatat ada 186 juta kendaraan pada tahun 2018. Salah satu alternatifnya yaitu dengan adanya mobil listrik. Mobil listrik dipandang sebagai salah satu kendaraan masa depan. Salah satu komponen dari mobil listrik yang paling utama adalah baterai. Baterai yang paling banyak digunakan untuk mobil listrik adalah baterai yang material katodanya terbuat dari ferrofosfat atau biasa disebut sebagai lithium ferrofosfat. Di mana keunggulannya adalah memiliki kepadatan energi yang tinggi, output dayanya tinggi dan cenderung lebih tahan lama. Namun demikian juga mempunyai kelemahan di mana baterai ini sangat sensitif terhadap suhu atau kenaikan suhu, di mana apabila terjadi kenaikan suhu yang signifikan akan mengakibatkan penurunan performa pada baterai. Salah satu metode untuk mendinginkan baterai dengan cara menggunakan metode aktif dengan thermoelectric cooler. Lalu berikutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sebuah rancangan sistem manajemen thermal baterai yang nantinya dapat digunakan untuk mengontrol thermal baterai agar kinerja dari baterai ini dapat bekerja dengan kondisi optimal. Kemudian yang kedua, mengetahui karakteristik pada baterai dengan adanya perubahan suhu yang diberikan dalam kondisi charge maupun discharge. Kemudian manfaatnya yang pertama, dengan terciptanya sebuah sistem manajemen thermal baterai yang baik, fungsi dari baterai sebagai penggerak dalam membangun sebuah kendaraan listrik kedepannya akan semakin maksimal. Kemudian dengan mengetahui karakteristik pada baterai, kita dapat menentukan penggunaan baterai pada kondisi suhu yang ideal agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Berikutnya adalah metode penelitian, di mana pada metode penelitian kali ini mengikuti flowchart penelitian yang telah direncanakan. Dimulai kemudian mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, hingga membangun sistem thermal monitoring baterai dan membuat sistem pendingin baterai thermoelectric cooler. Lalu kemudian kita uji, kita analisis, dan kita buat laporan. Nah, ini adalah skema rangkaian pengujian untuk proses charging pada baterai, di mana baterai yang digunakan adalah baterai jenis lithium ferrofosfat dengan kapasitas 100 ampere hour, kemudian terpasang thermoelectric cooler dengan daya 255 watt. Kemudian ini adalah pengujian pada proses discharge, di mana pada proses discharge kita gunakan beban berupa motor sebesar 2 kW yang dikendalikan oleh controller, di mana nanti pada masing-masing titik pada ruangan baterai ini diamati dengan menggunakan termometer yang sudah terhubung dengan komputer supaya dapat mengambil data dalam waktu 1 hingga 10 detik menggunakan data akuisisi. Nah, data yang didapatkan berupa rata-rata arus, kemudian rata-rata tegangan, daya, dan temperatur pada masing-masing titik, di mana variasinya adalah variasi putaran motor yang dianggap sebagai variasi beban, di mana representasinya adalah 300 rpm, 500, 700, 800, dan 1000 rpm, di mana ini adalah putaran yang paling banyak digunakan pada kendaraan listrik, terutama jenis kendaraan listrik sepeda motor. Tabel rancangan percobaan yang direncanakan yaitu berupa pembebanan dengan 300 rpm, 500, 700, 1000 dengan kontrol exhaust fan, di mana kontrol exhaust fan ini dilakukan oleh PID atau Proportional Integral Derivative Control dengan mengendalikan pompa air dan exhaust fan, di mana exhaust fan itu dikombinasikan atau divariasikan 25%, 50%, 75%, 100% putaran pada exhaustnya. Nah,
pada sirkulasi air, ya, di mana air itu berfungsi untuk mendinginkan water block yang ada pada peltier atau thermoelectric cooler dengan melewatkan terlebih dahulu pada kisi-kisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan data diambil menggunakan microcontroller STM32 untuk mendapatkan data akuisisi berupa suhu pada masing-masing titik dengan menggunakan energi parasit dari baterai untuk menggerakkan pompa dan pendingin peltier. Ini adalah hasil yang dicapai. Pada proses pengujian yang pertama adalah proses pengujian discharging tanpa pendingin, di mana data yang dihasilkan adalah data rata-rata arus dan rata-rata tegangan dan temperatur. Temperatur di sini dihitung temperatur awal dan temperatur akhir untuk mengetahui perbedaan suhu dari sebelum proses dimulai discharge hingga sampai berakhir proses discharge, di mana proses discharging itu sendiri digunakan beban berupa motor BLDC dengan putaran yang bisa diatur yaitu 300, 500, 700, 800, 1000, di mana kapasitas dari atau daya yang maksimal dari motor ini adalah 2000 watt atau 2 kW. Nah, data yang dihasilkan adalah berupa data suhu pada masing-masing putaran motor, di mana putaran 1000 rpm menghasilkan delta T atau perubahan suhu yang paling besar, yaitu pada suhu 28 derajat Celcius hingga 32,98 derajat Celcius atau terjadi selisih 4,17 derajat Celcius. Kemudian pengamatan suhu pada masing-masing titik juga dilakukan. Yang pertama ini adalah hasil dari pengamatan suhu untuk putaran motor 300 rpm, 500 rpm, 700 rpm, 800 rpm hingga 1000 rpm. Pada proses pengujian selanjutnya adalah proses pengujian charging, di mana charger yang digunakan ada dua, yaitu charger dengan arus minimum sebesar 5 ampere dan charger dengan arus maksimum yaitu sebesar 20 ampere, di mana pengamatan suhunya dilakukan sebelum proses charger hingga baterai penuh. Suhu yang dihasilkan dicatat, kemudian perbedaan yang paling signifikan terjadi pada arus 20 ampere, di mana perbedaan suhunya sebesar 5,3 derajat Celcius. Sedangkan pada arus 5 ampere hanya 1,3 derajat atau cenderung tidak terjadi perubahan. Selanjutnya pengamatan pada suhu masing-masing titik. 4 titik diamati. Grafiknya seperti yang ada pada gambar di bawah. Kemudian ini adalah grafik variasi arus terhadap waktu pada proses pengujian, di mana baterai yang digunakan adalah baterai 48 volt yang dirangkai seri. Setiap selnya tegangannya 3,4 volt, sehingga pada rangkaian seri 6S didapatkan tegangan 54,4 volt. Sedangkan arus yang diberikan pada pengujian menggunakan arus maksimal 20 ampere dan pengujian charging menggunakan arus minimal 5 ampere didapatkan waktu charging seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan proses pengujian discharging dengan menggunakan pengontrol suhu pada ruangan baterai. Tetapi sebelum dilakukan proses pengujian discharging dengan menggunakan pengontrol suhu, dilakukan terlebih dahulu pengujian respon TEC atau thermoelectric coolernya tanpa menggunakan algoritma PID. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan temperatur lingkungan sebesar 26 derajat Celcius dengan menggunakan kecepatan PWM untuk menggerakkan fan, yaitu pada kondisi putaran 0% atau tidak berputar, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon pendingin pada elemen peltier atau TEC terhadap ruang pendingin baterai. Nah, ini hasilnya. Jadi proses pengujian respon pendingin menggunakan TEC ini dilakukan di berbagai variasi putaran, di mana pada putaran kecepatan fan 100% ini menghasilkan laju pendinginan yang lebih cepat, yaitu sebesar 21,43 derajat Celcius dalam waktu 3600 detik. Sedangkan penurunan suhu pada fan 0%
atau tidak diputar, ini hanya sebesar 7,55 derajat Celcius. Proses pengujian selanjutnya adalah proses pengujian discharging dengan menggunakan pengontrol suhu. Hasil implementasi algoritma kontrol PID-nya diterapkan seperti yang ada pada gambar. Fan tidak menyala secara terus-menerus, tetapi hanya start stop secara otomatis yang dikontrol oleh kontrol PID. Hasil grafik putaran 25%, 50%, 75% hingga 100% didapatkan seperti yang ada pada gambar. Putaran 100% menghasilkan rata-rata 2300 detik untuk mencapai kestabilan sistem yang ada pada ruang baterai. Setup pada kontrol otomatis ini yaitu pada set point 29 derajat Celcius. Selanjutnya adalah rencana tahapan berikutnya. Penelitian ini merupakan rancangan awal untuk membangun sebuah kendaraan listrik, khususnya untuk penyediaan sumber daya energi baterai. Penggunaan baterai thermal management system dengan menggunakan metode TEC pada baterai terbukti dapat memberikan dampak terhadap keawetan atau durability pada baterai. Namun demikian, perlu dihitung energi yang dikeluarkan oleh baterai untuk mendinginkan ruangan sebagai pembanding untuk mendapatkan cost yang optimal terhadap keawetan baterai. Dengan demikian, pada proses penelitian selanjutnya akan dihitung penggunaan energi pendingin baterai sebagai energi parasit. Nah, pada penelitian berikutnya juga akan dilakukan pengembangan desain cover pack menggunakan berbagai material yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya panas pada proses charging dan discharging. Adapun kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan dari penelitian ini adalah BTMS dapat mengkondisikan baterai pada suhu tertentu sesuai dengan rekomendasi dari produsen baterai dengan tujuan untuk menjaga keawetan baterai dan mengendalikan ruang pada rangkaian baterai. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses discharging baterai pada beban BLDC dengan putaran 1000 rpm selama 120 menit menghasilkan kenaikan suhu yang tertinggi. Dengan adanya baterai BTMS ini, suhu antar baterai dapat dijaga dengan perbedaan antara rata-rata 2,3 derajat Celcius. Sedangkan saran yang bisa saya berikan untuk penelitian ini adalah beban yang digunakan pada penelitian ini masih menggunakan beban BLDC dengan kapasitas kecil yaitu 2 kW yang diputar dengan konstan menggunakan controller. Nah, hal ini tidak merepresentasikan keadaan beban sesungguhnya pada keadaan kendaraan listrik. Dengan demikian, pada penelitian selanjutnya bisa ditambahkan beban berupa BLDC dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian penelitian ini bersifat eksperimen dengan mengamati respon. Perlu adanya upaya untuk mencari titik optimal dengan menggunakan metode optimasi untuk mendapatkan titik optimal dengan parameter-parameter yang dapat mempengaruhi suhu pada baterai. Kemudian luaran yang sudah dicapai pada penelitian ini adalah penelitian itu sudah diseminarkan pada seminar iCosign 2021 yang diadakan oleh Politeknik Lok Sumawe Aceh, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan akhir dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.